Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini saya akan memberikan materi tentang sumber hukum internasional. Dalam setiap bidang hukum tentu ada sumber-sumber hukum di mana hukum itu dibentuk dan lahir. Begitu juga dengan hukum internasional, terdapat sumber-sumber yang berlaku untuk hukum internasional. Umumnya sumber hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material yaitu bahan-bahan atau materi yang membentuk dan melahirkan kaidah sebuah norma. Misalnya, mengatur mengenai apa yang boleh dan tidak boleh terhadap sebuah subjek hukum. Sedangkan sumber hukum formal yaitu menyangkut bagaimana sebuah sumber hukum material itu dapat ditegakkan, misalnya melalui proses penyelesaian sengketa. Demikian juga bagaimana hukum material itu dapat dibentuk. Itulah yang disebut dengan sumber hukum formal atau formil. Dalam hukum internasional, sumber hukum internasional ditemukan di pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau Statuta International Court of Justice. Di pasal 38 ayat 1 inilah yang memberikan penjelasan bagaimana seharusnya hakim-hakim dalam Mahkamah Internasional itu memutuskan sebuah sengketa internasional menggunakan sumber hukum apa yang dapat dipakai untuk menyelesaikan sengketanya. Nah, pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional memberikan panduan ada 4 sumber hukum internasional. Yang pertama adalah International Convention atau International Treaty, perjanjian internasional. Yang kedua, Customary International Law atau International Custom. Yang ketiga, General Principle of Law atau prinsip-prinsip hukum umum. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Judicial Decision dan Teaching of the Most Highly Qualified Publicists sebagai subsidiary means atau sumber-sumber subsidiary, sumber tambahan. Pasal 38 ayat 1 ini memberikan panduan mengenai 4 sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional yang pertama dan kedua lebih difokuskan pada sumber hukum yang positif, di mana menurut aliran positivis, konvensi atau perjanjian internasional itu merupakan kesepakatan dari negara-negara dalam hukum internasional. Demikian juga customary itu adalah aturan yang tidak tertulis yang sudah disepakati oleh negara-negara. Sedangkan 2 sumber hukum berikutnya, yang terakhir, itu lebih bersumber pada naturalis atau hukum alam. Contohnya General Principle of Law, di mana prinsip-prinsip hukum umum lebih banyak bersumber pada aliran hukum alam. Sebelum kita membahas satu persatu dari keempat sumber hukum ini, seringkali ditanyakan apakah 4 sumber hukum ini merupakan hierarki atau tidak. Saya berpendapat bahwa tidak ada hierarki dalam keempatnya. Pasal 38 ayat 1 hanya memberikan urut-urutan itu hanya untuk memudahkan pembacaan bagi hakim dalam menyelesaikan sebuah sengketa internasional. Namun, ada sumber yang di antara 4 sumber hukum internasional itu, customary rasanya menempati, atau hukum kebiasaan internasional rasanya menempati posisi yang penting, di mana perjanjian internasional misalnya juga banyak bersumber dari hukum kebiasaan internasional. Oleh karena itu, yang pertama kali akan saya bahas dalam sumber hukum internasional adalah hukum kebiasaan internasional. Apa itu hukum kebiasaan internasional? Hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan oleh negara, di mana kebiasaan itu melahirkan suatu kewajiban hukum. Ada 4 unsur dalam
hukum kebiasaan internasional yang harus dipenuhi sehingga membuat suatu hukum kebiasaan internasional dapat berlaku sebagai sumber hukum internasional. Keempat, syarat ini adalah yang pertama harus adanya opinio juris, yang kedua dilakukan dengan atau dalam durasi tertentu, adanya uniformity dan konsistensi, dan yang keempat generality. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai 4 unsur dalam hukum kebiasaan internasional ini. Yang pertama adalah opinio juris, atau lengkapnya disebut dengan opinio juris sive necessitatis. Opinio juris adalah perasaan atau keadaan di mana negara mengakui bahwa kebiasaan ini adalah suatu kewajiban atau kebiasaan yang dilakukan ini menimbulkan suatu kewajiban yang bila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan akibat hukum. Jadi, kebiasaan atau tindakan yang dilakukan berulang-ulang saja tidak cukup. Harus ada perasaan dari suatu negara, harus penerimaan dari sebuah negara bahwa bila kebiasaan itu atau tindakan itu tidak dilakukan, maka akan menimbulkan akibat hukum. Itulah yang disebut dengan opinio juris sive necessitatis. Syarat yang kedua adalah durasi. Hukum kebiasaan harus dijalankan dalam durasi tertentu. Dalam kasus North Sea Continental Shelf 1969 memang tidak disyaratkan adanya durasi yang panjang. Durasi yang tidak panjang pun atau durasi yang pendek pun dapat melahirkan suatu kebiasaan internasional untuk diakui sebagai sebuah kebiasaan. Namun syarat durasi tetap berlaku, baik itu durasinya panjang maupun durasinya pendek. Syarat berikutnya adalah keseragaman dan konsistensi. Sebuah kebiasaan atau tindakan dari negara-negara yang dilakukan secara berulang-ulang harus memenuhi syarat uniformity atau keseragaman. Keseragaman ini berarti dalam suatu kasus yang sama atau kejadian yang sama, maka kebiasaannya akan dilakukan dengan cara yang sama. Begitu juga dengan dalam keadaan yang sama, maka ada konsistensi yang dapat dilihat. Tindakan negara-negara untuk uniformity harusnya tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain, dan untuk konsistensi tindakan negara-negara harusnya tidak ada kontradiksi perbedaan untuk kasus yang sama. Hal ini dapat dilihat dalam Asylum Case 1950 di mana negara ICJ, International Court of Justice, memutuskan bahwa karena tidak adanya uniformity dan tidak adanya konsistensi dalam pemberian suaka politik di negara-negara Amerika Latin, maka kebiasaan internasional dianggap belum terbentuk. Syarat yang terakhir adalah generality atau umum. Umum artinya kebiasaan ini sudah dijalankan secara meluas dan umum oleh mayoritas negara-negara. Kebiasaan yang dijalankan oleh sebagian negara atau dijalankan oleh negara tertentu tidak dapat dikatakan sebagai kebiasaan internasional bagi seluruh negara di dunia. Keempat unsur itulah yang membentuk custom atau kebiasaan internasional. Tanpa keempat unsur itu secara lengkap disusun atau ada dalam sebuah kebiasaan, maka kita tidak dapat menemukan sebuah kebiasaan internasional yang sah, yang dapat dikatakan sah sebagai sumber hukum internasional. Selanjutnya, saya akan lanjut kepada sumber hukum internasional yang kedua, yaitu treaty. Sebelum saya membahas treaty, masih kelanjutan dari kebiasaan internasional, beberapa kebiasaan internasional itu sudah diadopsi ke dalam treaty. Alasan adopsinya ada beberapa hal. Yang pertama misalnya karena alasan historis, alasan fungsional, dan karena alasan kepastian hukum. Alasan kepastian hukum misalnya, yaitu untuk memberikan kepastian bahwa sebuah kebiasaan internasional
itu sudah diterima oleh semua negara sehingga perlu dimasukkan ke dalam sebuah treaty. Apa itu treaty atau perjanjian internasional? Dalam Vienna Convention on the Law of Treaty 1969, pasal 2 disebutkan bahwa treaty adalah perjanjian antar negara dalam format tertulis yang diatur dalam hukum internasional. Sehingga unsur-unsur dari treaty yang pertama adalah antar negara, yang kedua tertulis, dan yang ketiga diatur dalam hukum internasional. Namun, dengan lahirnya organisasi internasional, maka treaty tidak hanya perjanjian antar negara, tetapi treaty juga dapat lahir dari perjanjian antar organisasi nasional atau antar negara dengan organisasi internasional. Subjek hukum dari treaty ada dua. Yang pertama negara, yang kedua organisasi internasional. Tapi syarat utama dalam sebuah treaty yaitu treaty harus diatur dalam hukum internasional, mempunyai akibat hukum, adanya kehendak untuk diikat, dan adanya persetujuan untuk diikat dalam perjanjian yang diwujudkan dalam bentuk ratifikasi. Ada banyak nama treaty dalam hukum internasional yang pada prinsipnya mempunyai arti yang sama, misalnya convention, charter, protocol, declaration, dan exchange of note. Dalam penggolongannya, treaty dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, sesuai dengan jumlah partisipannya. Yang kedua, strukturnya. Yang ketiga, objeknya. Yang keempat adalah validitasnya. Mengenai jumlah partisipannya, treaty dapat digolongkan menjadi 2. Yaitu yang pertama multilateral treaty, yang kedua bilateral treaty. Mengenai strukturnya, treaty dapat digolongkan juga menjadi 2. Pertama adalah lawmaking treaty, selanjutnya adalah treaty contract. Objeknya dapat bermacam-macam. Objek dari treaty bisa saja politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Sedangkan mengenai validitasnya, treaty dapat digolongkan menjadi 2, yaitu self-executing dan non-self-executing. Setelah tadi kita membahas tentang penggolongan dari treaty, selain itu terdapat juga 3 tipe atau jenis dari treaty. Yang pertama adalah bilateral treaty, atau disebut juga dengan treaty contract. Yang kedua adalah multilateral treaty, atau disebut juga dengan lawmaking treaty. Yang ketiga, jenis yang ketiga adalah legislative treaty. Nah, yang pertama, bilateral treaty. Bilateral treaty, kenapa disebut dengan treaty contract atau contractual treaties? Karena lebih merupakan sumber kewajiban daripada sumber hukum. Kenapa demikian? Karena dalam bilateral treaty hanya terdapat 2 negara yang saling bersepakat satu sama lain. Bilateral treaty biasanya tidak membuat aturan baru, tidak membuat hukum baru, tapi hanya mengatur mengenai apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh para pihak. Ini sama saja dengan kontrak privat yang sebagaimana diatur dalam hukum nasional. Itu kenapa bilateral treaty juga disebut sebagai contractual treaties. Contoh dari bilateral treaty ini misalnya perjanjian ekstradisi, kerjasama keamanan, dan perjanjian perbatasan. Tipe yang kedua atau jenis yang kedua adalah multilateral treaty. Multilateral treaty ini disebut juga dengan lawmaking treaty. Kenapa disebut lawmaking treaty? Berbeda dengan bilateral treaty yang tidak menciptakan atau tidak membuat hukum baru, maka multilateral treaty seringkali menciptakan legal principles atau hukum baru yang mengatur tindakan para pihak atau negara-negara secara multilateral dalam hubungannya satu sama lain. Dengan demikian, multilateral treaty disebut juga sebagai sumber hukum internasional secara langsung. Beberapa contoh dari multilateral treaty diantaranya Piagam PBB, United Nations on the Law of the Sea 1982, dan perjanjian tentang pembentukan World Trade Organization 1994. Tipe yang ketiga adalah legislative treaty. Berbeda dengan bilateral treaty atau contractual treaty.
multilateral treaty atau disebut juga dengan lawmaking treaty, maka tipe yang ketiga ini, legislative treaty, mengatur bagaimana treaty atau perjanjian internasional dibuat oleh negara. Contoh dari legislative treaty ini misalnya adalah Vienna Convention on the Law of Treaty, di mana isinya adalah mengatur prosedur bagaimana sebuah treaty itu dilahirkan, diputuskan oleh negara, dan dinyatakan berlaku atau tidak berlaku. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai sumber hukum internasional yang kedua, yaitu perjanjian internasional. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan mengenai sumber hukum internasional yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip hukum umum. Pasal 38 ayat 1 huruf C dari Statuta Mahkamah Internasional mengatur bahwa prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional. Namun, beberapa ahli hukum internasional saat ini berargumen bahwa dunia sudah sangat berkembang dengan cepat, peradaban sudah meningkat dengan baik, maka kata negara yang beradab di pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip hukum umum yang mana yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum internasional dalam pasal 38 ayat 1. Prinsip-prinsip hukum umum diperlukan sebagai sumber hukum internasional. Yang pertama diantaranya adalah untuk mencegah non-liquid atau kekosongan hukum. Hal ini memberikan jalan bagi International Court of Justice untuk menggunakan prinsip hukum umum, yaitu apabila tidak ditemukan adanya customary atau sumber-sumber hukum lainnya seperti perjanjian-perjanjian antar negara dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, apabila non-liquid atau kekosongan hukum ini dapat dicegah, maka kedudukan Mahkamah Internasional akan menjadi lebih kuat. Manfaat lainnya dari penggunaan prinsip hukum umum ini adalah bagi perkembangan hukum internasional itu sendiri. Karena hukum internasional harus dapat mengikuti perkembangan zaman, sehingga yang dapat digunakan apabila treaty belum terbentuk dan customary sebelumnya tidak ada, maka dapat digunakanlah prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dalam praktek negara-negara. Selanjutnya, prinsip-prinsip hukum mana saja yang dapat digunakan sebagai sumber hukum internasional. Menurut Lord Walter Philip Moore, ada 3 kriteria mengenai bagaimana prinsip hukum umum itu dapat diadopsi oleh Mahkamah Internasional untuk memutuskan suatu sengketa internasional. Yang pertama, prinsip hukum umum yang menyangkut mengenai rules of procedures atau basic principle of legal conduct. Misalnya, good faith, res judicata, dan nemo judex in causa sua. Prinsip-prinsip itu semua merupakan rules of procedures dan basic principle yang diterima oleh semua negara-negara. Syarat yang kedua yaitu prinsip hukum umum tersebut harus unarguable dan incontrovertible. Unarguable berarti sulit untuk diargumentasikan. Sebaliknya, misalnya prinsip good faith, tentu tidak ada negara-negara yang menginginkan sebaliknya dari diberlakukannya good faith. Syarat yang ketiga mengenai prinsip hukum umum mana yang dapat dijadikan sumber hukum internasional adalah prinsip hukum umum tersebut harus bersifat universal. Nah, ada beberapa contoh dalam prinsip hukum umum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional untuk memperjelas apa batasan prinsip hukum umum yang dapat digunakan. Contohnya misalnya equity. Equity adalah prinsip umum mengenai keadilan, di mana keadilan tidak dipandang strict secara kaku sebagai mengaplikasikan hukum, tetapi keadilan dipandang sebagai ide-ide dasar
dari fairness. Prinsip lainnya adalah ex aequo et bono, dapat ditemukan juga dalam Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 2. Ex aequo et bono artinya hakim dapat memutuskan suatu perkara berdasarkan keadilan apabila hakim merasa aturan hukum yang diberlakukan ternyata tidak memberikan keadilan. Prinsip hukum umum lainnya yang dikenal dalam hukum internasional adalah prinsip hukum umum jus cogens. Jus cogens adalah norma hukum yang tidak dapat diubah oleh apapun, termasuk perjanjian internasional. Ini diatur dalam pasal 53 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. Salah satu contoh dari jus cogens adalah hak atas hidup atau hak atas nyawa yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dengan perjanjian internasional. Salah satu contoh penggunaan prinsip hukum umum yang terkenal atau relevan bagi Indonesia yaitu sebagaimana yang diterapkan oleh Mahkamah Internasional dalam kasus Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Di dalam kasus ini, Mahkamah Internasional tidak menemukan adanya bukti-bukti kuat berdasarkan perjanjian atau treaty yang melahirkan hak atas kepemilikan Sipadan Ligitan baik oleh Malaysia maupun oleh Indonesia. Sehingga Mahkamah Internasional menganggap perlu untuk bertumpu pada prinsip hukum umum, yaitu doktrin atau prinsip effective control. Prinsip ini memberikan jalan bagi Mahkamah Internasional untuk menentukan siapa sebenarnya yang punya kontrol efektif terhadap Pulau Sipadan Ligitan sehingga melahirkan hak kepemilikan. Prinsip effective control ini digunakan oleh Mahkamah Internasional dan memutuskan bahwa Pulau Sipadan Ligitan efektif kontrolnya berada pada masa lalu, yaitu digunakan secara efektif oleh pemerintahan Inggris. Dan karena pemerintahan Inggris diberikan kepada pemerintahan selanjutnya yaitu Malaysia, sehingga Pulau Sipadan Ligitan hak kepemilikannya berada pada Malaysia daripada kepada Indonesia. Baik, kita sudah membahas sumber customary, perjanjian internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum. Selanjutnya kita akan membahas pada sumber yang terakhir, yaitu sumber subsidiary atau sumber pelengkap. Pasal 38 ayat 1 huruf D Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa di antara sumber-sumber tambahan ini adalah putusan-putusan pengadilan internasional dan ajaran-ajaran atau tulisan-tulisan dari orang-orang terpelajar atau ilmuwan dalam hukum internasional. Meskipun ICJ, Mahkamah Internasional di pasal 59 dengan tegas menyatakan bahwa putusan Mahkamah Internasional tidak berlaku bagi pihak yang bukan pihak yang bersengketa dan tidak dapat dijadikan acuan bagi putusan-putusan selanjutnya. Namun, putusan-putusan Mahkamah Internasional menjadi acuan, dapat dijadikan tolak ukur atau pelajaran bagi negara-negara dan ilmuwan-ilmuwan di kampus misalnya mengenai bagaimana hukum internasional itu sebenarnya diartikan, dibentuk, dan ditegakkan. Ada banyak pengadilan-pengadilan internasional atau lembaga-lembaga adjudikatif di level internasional. Misalnya Mahkamah Internasional itu sendiri atau the Court of Justice of the European Communities, European Court of Human Rights, dan ada puluhan, ratusan bahkan pengadilan-pengadilan arbitrase di level internasional. Selanjutnya mengenai ajaran dari ilmuwan-ilmuwan dalam hukum internasional. Ajaran ilmuwan hukum internasional dalam membangun hukum internasional atau membentuk hukum internasional sebenarnya bukan hal yang baru. Hugo Grotius misalnya, di awal sebelum terbentuknya UNCLOS, jauh sebelum terbentuknya UNCLOS, sudah berargumentasi tentang mare liberum, yaitu laut seharusnya dibuka. Namun dibantah oleh John Selden, ilmuwan dari Inggris, dengan bukunya Mare Clausum. Demikian juga dengan contoh Cornelis von Brinkenshoek misalnya,
yang keluar dengan ide bahwa negara dapat mempunyai kedaulatan atas laut sejauh kanon bolnya atau tembakan kanonnya itu dapat menjangkau. Itu adalah sebagian dari contoh mengenai sumber hukum internasional tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 1 huruf D. Saat ini hukum internasional sudah berkembang dengan sangat cepat, tidak hanya bertumpu pada customary, treaty, prinsip hukum internasional, tapi juga sumber-sumber hukum tambahan memainkan peran yang penting. Di antaranya ada badan-badan pembentuk draft dari hukum internasional, seperti contohnya International Law Commission, begitu juga resolusi-resolusi Majelis Umum PBB dijadikan acuan bagi negara-negara dalam mengambil keputusan sebelum menentukan apakah ikut dalam sebuah hukum internasional atau melanggar hukum internasional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai subjek-subjek hukum internasional. Nah, itu tadi pembahasan mengenai 4 sumber hukum internasional sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 1 ICJ.